Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, ini udah direkam. Tadi diajar sama siapa di sekolahan? Bu Isma. Bu Isma. Ya, materinya apa Mas Dida? PPKN. PKN ya lu. Iya. PPKN ya. PPKN. Oke. Berarti halaman 86 ya. Iya. Oke. Kita ulangi lagi ya. PPKN halaman 86. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di malam hari Rabu ya, hari Rabu malam untuk belajar tentang PPKN. Nah, PPKN ini kemungkinan tadi pagi ya sama Bu Isma sudah diajarkan, tapi kita coba mengulang kembali supaya kalian ingat akan materi yang sudah diajarkan. Nah, Oke, Pak Guru tanya kabar kali ini ya. Kabar kalian gimana? Sehat ya? Ketemu Pak Guru 3 hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kalian ya, mudah-mudahan kalian sehat terus ya sehingga nanti tatap mukanya bisa diberlakukan semuanya, tidak separuh-separuh. Nah, ya itu ya. Itu yang kita harapkan. Semoga nanti di penilaian akhir semester 1 kita bisa mulai berangkat bersamaan, mudah-mudahan. Tapi tidak tahu ya keputusannya nanti seperti apa. Yang jelas sebentar lagi kalian akan mengadakan penilaian akhir semester yang pertama ya, sekitar bulan November tanggal 29. Nah, itu. Kalian persiapan saja nanti masalah masuknya mau dibagi shift atau seperti apa, nanti kita lihat saja. Yang penting kalian sudah siap mengerjakan penilaian ya. Karena itu menentukan nanti kalian naik atau tidaknya di semester yang kedua. Ya, karena semester 1 itu menentukan juga untuk kenaikan kelas untuk kelas 5-nya. Nah, itu Pak Guru harapkan kalian belajar yang rajin sehingga tidak ada yang tinggal kelas. Nah, Pak Guru tidak mau itu ya. Dari 23 teman yang ada di kelas 4A, Pak Guru harapkan kalian bisa naik semua ya, tidak ada yang tertinggal. Itu yang Pak Guru harapkan. Makanya harus belajar yang rajin supaya kalian bisa naik ke kelas 5 seperti itu ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga terhindar dari segala macam gangguan. Ya, oke. Tadi yang ngacung duluan tuh Mas Bian tuh. Yuk, Mas Bian, pimpin temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga kegiatan kita di malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, setelah kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib apa untuk kita nyanyikan? Halo Bandung. Halo Bandung. Ya, Mas Cerita Gentar besok ya hari Jumat ya.
Oke, sekarang halo halo Bandung, semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merimbun rebut kembali. Oke, ya, jadi kita sudah nyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita langsung saja, langsung saja ya ke materi PPKN. Tadi sudah dikerjakan itu halaman 87. Berisik. Belum. Oh, belum. Halaman Ya, berapa? Udah. Halaman 87 sudah dibahas sama Bu Isma tadi. Aku belum. Yang berangkat tadi yang berangkat. Tadi yang berangkatan Mas Dida ya. Sudah dikerjakan Mas Dida. Sudah ya? Oke. Iya. Sampai halaman berapa yang dikerjakan? Halaman 19 Pak Guru. Halaman 87. 86 dulu. Halaman 7. 86. Ya, kita buka dulu halaman 86 ya. Tema 5, pahlawanku. Subtema yang ketiga, sikap kepahlawanan. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Untuk PPKN, KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. KD 4.1 yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Ini siapa yang bocor ini? Vina, sebentar. Ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui apa itu meneladani sikap kepahlawanan. Terus kemudian juga kalian juga dapat mengetahui seorang yang dikatakan sebagai orang pahlawan itu karena apanya. Nah, itu. Terus kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian juga dapat memberikan beberapa contoh sikap rela berkorban yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian juga akan belajar tentang beberapa sikap yang menunjukkan sikap membela kebenaran dan keadilan. Nah, itu. Kemudian juga contoh dari sikap cinta tanah air, serta pengertian dari ksatria dan bagaimana sikap yang menunjukkan sikap ksatria. Nah, seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya. Oke, sudah dibuka halaman 86 semuanya sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang dibaca dulu. Coba satu paragraf bersama-sama. Yuk, meneladani sikap kepahlawanan. Meneladani sikap kepahlawanan berarti meniru dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Orang yang menonjol karena Pahlawan berarti orang yang menonjol kebenaran, pejuang yang gagah berani. Pahlawan adalah seseorang berjasa bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, atau umat manusia. Oke, cukup. Nah, kita harus meneladani sikap-sikap kepahlawanan ya. Pahlawan itu kan orang yang berjasa bagi kepentingan orang banyak. Nah, kita sebagai orang syukur-syukur kita menjadi pahlawan ya. Kalaupun tidak menjadi pahlawan, kita minimal mencontoh dari pahlawan yang sudah ada. Contohnya adalah pahlawan pendidikan. Siapa itu pahlawan pendidikan? Bapak Pendidikan Nasional, siapa kemarin? Ki Hajar Dewantara. Siapa? Betul, Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara wajib kita
tiru tingkah lakunya ya, yaitu tentang keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk bersekolah ya, itu keberaniannya. Kemudian juga cinta tanah airnya ya, karena kita Ki Hajar Dewantara sendiri lebih cinta kepada rakyatnya ya, pada pribumi atau penduduk sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya dibanding orang lain. Nah, itu ya, harus kita teladani bersama. Nah, sikap pahlawanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang dilatih saja. Misalnya, rasa cinta tanah air dan bangga dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Mas Bian bocor. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa juga itu patut ditiru ya, patut dicontoh sikap keteladanannya. Terus kemudian belajar dari pahlawan itu bermacam-macam bentuknya ya, ada dari sikapnya, terus bagaimana keberaniannya, terus kemudian bagaimana rasa cinta tanah airnya, bagaimana jiwa sarianya. Nah, itu kita harus teladani bersama. Beberapa sifat-sifat pahlawanan itu ada 5 ya, sifat kepahlawanan itu ada 5. Contohnya adalah keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta terhadap tanah air. Nah, yang pertama kita bahas tentang keberanian. Ada yang tahu keberanian itu apa? Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu ya, atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk ya. Jadi wani. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya adalah wani atau berani. Berani berbuat kebenaran ya. Jangan sampai berani tapi berbuat yang tidak baik, itu jangan sampai seperti itu. Berani membela kebenaran dan keadilan. Itu yang pertama adalah keberanian. Nah, hari ini Mas Bian bocor terus ini. Nah, sekarang sikap yang menunjukkan sikap berani. Ada berapa itu di buku? Keberanian. Ada 5. Ya, yang pertama itu apa? Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Ya, itu yang pertama. Yang telah dilakukan. Nah, kadang kita tidak mau ya mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, sebagai seorang yang bersikap pahlawan, ya, kita harus berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Jangan sampai kesalahan kita itu dilemparkan ke orang lain. Nah, itu namanya fitnah, ya, tidak boleh. Nah, oh iya saya salah Pak Guru. Nah, seperti itu. Oh iya saya keliru. Nah, itu ya, itu adalah contoh sikap dari kepahlawanan. Yang kedua, berani menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, contohnya adalah berani menjauhi sifat-sifat nakal. Nah, itu kan nakal, ngeledeki. Nah, itu termasuk sifat-sifat yang tidak baik. Nah, harus kita hindari bersama. Kemudian berani menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau kita mempunyai masalah, jangan sampai kabur, jangan sampai menghindar. Ya, kita harus hadapi masalah tersebut. Contohnya ada masalah ketika bermain ya, misalnya antara Mas Bian sama Mas Ganes. Nah, ada masalah, harus berani menyelesaikan ya, tidak boleh meneng-menengan, tidak boleh wis jorna baen. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi harus dihadapi permasalahannya, kemudian yang salah segera minta maaf. Nah, bagi yang tidak salah, nah, tetap minta maaf duluan itu lebih bagus ya, karena bagaimanapun juga minta maaf itu
perbuatan yang terpuji walaupun kita tidak melakukan kesalahan. Nah, apapun itu yang jelas kalaupun sesuatu harus segera minta maaf ya, jangan sampai tidak minta maaf. Terus kemudian berani memberi kritikan yang membangun. Nah, misalnya Mas Ganes melakukan kesalahan, misalnya ada mic-nya bocor. Nah, Pak Guru tegur, Mas Ganes, mic-nya bocor. Nah, itu jangan marah ya. Tuh, dikritik jangan marah. Nah, segera langsung perbaiki tindakan yang telah dilakukan ya. Misalnya kalau Pak Guru berikan contoh, Mas Ganes dimatikan itu mic-nya. Nah, langsung dimatikan. Tapi jangan sampai marah karena itu adalah kritikan yang membangun. Nanti bisa kalau tidak dimatikan mic-nya mengganggu teman yang lain seperti itu ya. Itu harus berani memberi kritikan dan menerima kritikan. Dan yang terakhir adalah terus bangkit ya. Kalau kalian gagal nggak masalah ya. Yang penting kamu terus bangkit ya, terus belajar lagi supaya kamu menjadi yang terbaik dari yang terbaik seperti itu ya. Jangan sampailah saya nggak pernah juara satu, akhirnya gagal, akhirnya tidak mau bangkit. Nah itu adalah orang yang merugi namanya ya, karena tidak memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian yang kedua, contoh sikap kepahlawanan yang kedua adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban itu dalam kehidupan berarti bersedia dan ikhlas memberikan tenaga, harta, atau pemikiran untuk kepentingan orang lain maupun masyarakat. Contohnya rela berkorban apa di masyarakat? Ada yang tahu? Di sekolah. Contoh rela berkorban. Ikut kerja bakti. Iya, betul. Ikut kerja bakti ya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Krigan, jadi tidak dibayar. Itu namanya rela berkorban. Kemudian juga ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan. Nah, kalau kalian sudah besar, ikut ronda ya, bersama ayahmu, boleh itu seperti itu. Terus kemudian saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong dengan ikhlas. Jangan sampai kita menolong itu dengan pamrih atau dengan minta imbalan. Ya, tidak boleh itu seperti itu. Kemudian membantu pekerjaan orang tua atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari rela berkorban. Contoh lainnya adalah ketika akan ada nenek-nenek yang nyebrang jalan. Nah, jalannya lagi rame, kamu kebetulan lewat di situ. Nah, ditolong ya. Ditolong untuk menyeberangkan jalan. Kasihan itu nenek-neneknya tidak bisa nyebrang kalau tidak dibantu. Nah, itu adalah contoh dari rela berkorban. Kemudian contoh bentuk sifat-sifat kepahlawanan yang lainnya adalah yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Itu artinya tidak memihak sesuatu yang telah diketahui salah ya. Kalau misalnya ada dua orang yang berselisih atau bertengkar, itu jangan mentang-mentang yang bertengkar adalah saudaranya sendiri. Nah, ya ada salah satu saudaranya akhirnya membela saudaranya. Ya, itu tidak fair namanya, tidak adil ya. Bukan membela kebenaran dan keadilan. Ya, itu namanya membela saudara sendiri namanya, bukan membela kebenaran dan keadilan. Contohnya membela kebenaran dan keadilan itu adalah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, Pak Guru tanya, hak itu apa? Coba. Hak adalah sesuatu yang didapat. sesuatu yang didapat, betul Mas Ganes ya. Contohnya hak itu apa? Contoh hak. Contoh hak apa? Contoh hak. Contohnya apa hak? Kewajiban pelajaran Pak Guru. Iya, betul. Iya, betul. Haknya kalian adalah apa? Menerima pelajaran dari Pak Guru. Kalian berhak ya. Nah, berhubung Pak Guru tidak mengajar, akhirnya kalian juga berhak daring. Nah, karena Pak Guru tidak bisa secara tatap muka, maka Pak Guru mengajar kalian secara daring. Ya, itu adalah hak kalian. Kalian boleh minta. Ya, kalian boleh minta
Kalau misalnya tidak diajar sama guru, kalian boleh minta, itu adalah hak kalian. Ya, hak itu benar kata Mas Ganes ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau di rumah itu contoh haknya adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Makanya kalau kamu tidak diberikan kasih sayang sama orang tua, tidak diperhatikan, nah kamu boleh meminta haknya ya. Karena kamu punya hak itu ya kepada orang tuamu. Terus juga hak meminta uang jajan boleh ya karena itu adalah hak kalian ya. Tapi tidak boleh boros-boros. Jajan seperlunya saja, sisanya ditabung seperti itu. Itu adalah contoh hak. Kalau kewajiban, apa kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita berikan. harus kita berikan, kita lakukan. Nah, itu betul kata Mas Dimas ya. Kewajiban segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, contohnya apa kewajiban? Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah Belajar. belajar. Nah, itu adalah kewajiban atau segala sesuatu yang harus kamu kerjakan. Harus, ya, itu ada kata-kata harus. Nah, makanya kalau tidak belajar, namanya bukan pelajar atau bukan siswa. Karena kewajiban siswa adalah belajar. Nah, itu ya harus diperhatikan. Itu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kalau kita tanya hak dan kewajiban, lebih didahulukan mana? Antara hak dulu atau kewajiban dulu? Mas Bian. Kewajiban. Kewajiban dulu kata Mas Dimas tuh. Kalau kata Mas Bian apa? Didahulukan mana? Hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban. Betul, kewajiban dulu ya. Kewajiban dulu baru kalian menuntut hak. Nah, contohnya kamu wajib membantu orang tua dulu. Nah, setelah kalian sregep atau rajin ya membantu orang tua, kamu berhak mendapatkan uang jajan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi kewajiban dulu dilakukan, baru kemudian haknya kalian minta ke orang tuamu. Ya, itu adalah contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu membela kebenaran keadilan, terus kemudian cinta tanah air, itu adalah perasaan yang timbul. Cinta itu perasaan yang timbul dari hati ya. Itu seorang warga negara untuk mengabdi, membela, melindungi tanah airnya dari ancaman dan gangguan. Itu kewajiban dulu. Oke, ya sip Mas Bian. Cinta tanah air itu tadi ya perasaan cinta yang ada di dalam hati untuk membela negaranya. Nah, contohnya ada pahlawan namanya Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu sangat cinta terhadap tanah air kita sendiri. Buktinya warga di sekitar ya, khususnya warga Indonesia itu diajar oleh Ki Hajar Dewantara dengan dibangunkannya sekolah. Ada yang tahu nama sekolahnya, masih ingat sekolah dari Ki Hajar Dewantara? Budi Utomo. Namanya apa? Budi Utomo itu partainya. Bukan, sekolahnya namanya Taman apa? Taman bermain. Taman Siswa ya, sekolahnya namanya Taman Siswa. Ada di mana Taman Siswa? Yogyakarta. Di Yogyakarta, betul ya, di Taman Siswa ada ya, sekarang masih berdiri. Nah, itu kenang-kenangan dari Ki Hajar Dewantoro untuk kita sebagai generasi muda ya. Jadi ada bangunan sekolahan yang pertama kali didirikan ya karena jasa dari Ki Hajar Dewantoro untuk supaya Indonesia itu tidak dibodohi lagi sama Belanda ya, karena dengan kita sekolah kita tidak dibodohi sama orang lain ya, tidak ditipu. Nah, itu tidak dilomboni. Nah, makanya pentingnya belajar itu ya, supaya kita tidak dijajah atau dibohongi oleh orang lain. Nah, makanya kalian harus terus rajin belajar ya. Itu adalah bentuk rasa cinta tanah airnya Ki Hajar Dewantoro kepada kita ya sebagai
generasi-generasi dari selanjutnya Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian berjiwa kesatria. Ya. Kesatria itu adalah orang yang baik budi pekertinya dan perilakunya. Itu namanya kesatria. Terus kemudian juga berani, jujur, adil, suka menolong, serta melindungi orang lain. Ya, itu namanya berjiwa kesatria. Beberapa sikap yang menunjukkan sikap kesatria itu ada 5. Meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Nah, sama ya. Kalau kita berkesalahan, harus langsung minta maaf. Jangan menunggu lebaran minta maafnya. Ya, Limon sih masih hidup. Nah, kalau sudah kalau sudah meninggal, bagaimana? Ya, kita menyesal nanti. Kita sempat minta maaf kepada orang yang meninggal. Nah, sudah meninggal duluan. Nah, makanya minta maaf itu tidak harus menunggu lebaran. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, misalnya tidak disengaja, langsung saja minta maaf. Nah, itu adalah sifat dari kesatria, ya, itu sifat-sifat kepahlawanan. Kemudian yang kedua adalah melakukan introspeksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, setelah kalian melakukan kesalahan, kalian bercermin diri. Saya melakukan kesalahan apa ya? Kok orang lain bisa tidak enak pada saya? Nah, itu berarti harus melakukan introspeksi diri atau bercermin. Nah, bercermin. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cepat belajar dari kesalahan. Tidak terlalu lama berkubang dalam rasa penyesalan. Ya. Nah, belajar dari kesalahan itu tidak harus dari diri sendiri, tapi belajar dari kesalahan orang lain juga bisa. Contohnya, Mas Dimas pernah diceritani sama Mas Ganes. Mas Ganes pernah melakukan kesalahan, misalnya bermain di dalam rumah, tetapi dia memecahkan piring. Nah, karena bermain dalam rumah memecahkan piring. Nah, dari ceritanya Mas Ganes itu kepada Mas Dimas, akhirnya Mas Dimas, oh iya berarti saya tidak boleh salah seperti Mas Ganes bermain di dalam rumah sehingga memecahkan piring seperti itu misalnya. Nah, itu bisa belajar dari kesalahan orang lain karena dari cerita-cerita yang pernah dialami oleh orang lain. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian kita tidak boleh kecemplung di yang sama. Ya, nanti ya, kita tidak boleh kecemplung di permasalahan yang sama. Contohnya kemarin habis melakukan kesalahan memecahkan piring. Nah, aku besoknya memecahkan piring lagi. Ya, berarti itu termasuk melakukan kesalahan yang sama atau diulangi lagi. Berarti tidak introspeksi namanya. Terus kemudian terakhir adalah tidak berputus asa. Tidak berputus asa ya. Kalau kalian semangat belajar, nah itu berarti kalian tidak berputus asa. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi tentang sifat-sifat pahlawanan. Kita sekarang kerjakan halaman 87. Ada yang sudah dikerjakan halaman 87? Belum. Yuk, kita kerjakan bareng-bareng. Ya, ada yang sudah ya. Yang sudah berarti tadi yang berangkat. Nah, sekarang yang tidak berangkat, kita bisa cocokkan bersama. Nanti habis ini kahot, kita selesaikan 5 mulai ini. Selesaikan 5 ya. Di halaman 87, kalian boleh mengerjakan di bukunya atau boleh mengerjakan di buku itu. Tulis, boleh, silakan. Apa Bu? Halaman berapa, Pak? Oke, halaman berapa? 87. Halaman 87. 87. Udah lihat share screen-nya Pak Guru? Kurang besar ya? Oke, kurang besar. Kurang besar. Oke, Pak Guru besarkan. Segini cukup? Cukup.
Cukup ya. Oke, halaman 87 nomor 1. Coba tolong dibacakan. Membacakan, silakan membacakan. Apa yang dimaksud Apa dengan yang dimaksud dengan sikap berani? ya, apa itu sikap berani? Suatu sikap itu berbuat sesuatu, mengambil tindakan dengan tidak merasakan hal-hal buruk. Ya, betul. Satu sikap untuk berbuat sesuatu, atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan. Benar. Hal-hal buruk. Ya. Apa? Benar. Oke. Yang kedua, Sudah. bukan beberapa sikap yang menunjukkan sikap kesatria. Nah, sikap satria itu ada banyak nih. Kita berikan contoh 3 aja boleh. Meminta maaf. Meminta maaf. Segala kesalahan yang dilakukan. Terus contoh lainnya adalah introspeksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Introspeksi. Melakukan introspeksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, 2 saja cukup. Yang dilakukan. Sudah. Nah, oke. Yang ketiga, apa maksud dengan patriotisme? Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Yang keempat, beberapa contoh sikap rela berkorban sehari-hari tadi ya sudah. Kenapa? Nomor 2 belum. Nomor 1 belum ya? Udah, tinggal nomor 2. Sudah. Oh iya, oke. Ya. Apa itu? Pak Guru nggak bisa baca pesan? Bentar, pesan apa ini? Ada bunyi pesan ini. Belum, Pak Guru. Ya. FF, apaan tuh? Masih ada FF. Mabar, cukup. Vote nanti dong. Sampai nomor 5 ya. Nomor 4, beberapa contoh sikap rela korban. Ikut kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Tolong menolong dengan ikhlas. Nah ini 2 aja cukup. Yang nomor 5, bagaimana cara seorang diplomat berjuang untuk negaranya? Belum, Pak Guru. Nomor 2 belum. Oh ya, Pak Guru ketinggalan nomor 2.
Pak Guru, Ya, ujian tengah semester, tengah satunya tanggal berapa? penilaian akhir semesternya tanggal 29. Berarti 2 minggu lagi ya. Minggu depannya lagi. Wow. Nah, makanya belajar, dipipil ya. Dipipil, jangan nanti nunggu mau ujian baru belajar ya. Belajar dari sekarang. Yang kelima, bagaimana seorang diplomat? Diplomat itu adalah perwakilan dari negara ya. Diplomat itu perwakilan dari negara. Itu harus pintar bahasa asing. Nah, itu diplomat ya. Bagaimana cara berjuangnya seorang diplomat? Berarti melakukan diplomasi atau negosiasi. Diplomasi atau negosiasi, nego ya, kepada negara lain. Nah, supaya produk kita bisa masuk, supaya kita juga tidak terlalu ketat kalau negara kita masuk ke negara lain, seperti itu. Itu berjuangnya. Melakukan diplomasi atau negosiasi untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Nah, untuk mencapai tujuan bersama ya, itu seorang diplomat itu nanti plesiran pengen luar negeri terus. Nah, ada yang pengen jadi diplomat. Sudah Pak Guru. Semua. Ya, oke. Ya, jadi diplomat itu seneng ya, perginya ke luar negeri terus, nego dengan negara-negara lain. Nah, supaya kebijakan di Indonesia bisa masuk ke negara tersebut. Nah, itu. Semuanya sudah? Belum. Sudah. Oh ya, yang sudah silakan buka Kahoot-nya. Buka Kahoot-nya. Yuk, kita bermain Kahoot. Campingnya berapa? Ya, nanti dulu. Aku carikan. Apa ini? PPKN mana ini? Oke, kita ulang yang ini ya. Sudah semua ini belum? Lelilayan. Sudah semua ya? Oh, belum. Oke. Ya, diselesaikan. Nanti kalau sudah, bilang Pak Guru ya. Sudah. Ya, tinggal Mbak Fania yang belum ini. Yang sudah, game pin-nya 241 79 62 241 Berapa Pak Guru? 241 7962. Itu di share screen ada. 7962. Yang ya. Jangan kacang karo nyambel. Sudah Pak Fania ini? Belum, sebentar lagi. Oh, belum. Oke. Siapa ini dah lah. Dah lah. Mas Ganes ya. Mas B. Cukup ini saja. Oh, ini yang simbol emoticon itu siapa ini? Mas Bian ya. Cukup Yang ini simbol saja. emoticon. Susah ngelik, gak bisa masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Lihat aja boleh.
Sudah Mbak Fania? Ya. Kan gue kan dah karo orang. Nah, oke, Pak Guru stop share ya, supaya bisa dilihat. Pak Guru kirimin kahotnya. Oh, Mas Ganes, tolong dikirimin Mas. Kahut.it. Enggak, tolong Mas Ganes di. Nah itu kahut.it ya itu. Enggak. Kodenya. Bentar. Ya kenanya kan ngomong. Iya. Nang Indo nang Alfamart anak. Udah berapa orang Pak Guru? Sebentar. Apanya? Mana punya Pak Guru nih? Nih punya Pak Guru. Cari. Nah ini campaign-nya. 241 7962. Nah, Mas Dimas masuk nih. Wah, ada yang keluar satu nih. Siapa? Mas Ganes sama Mas Bian itu. Yang emoticon saja siapa? Aku dalam. Oh iya. Yang emoticon tok tadi siapa? Mas Bian ya? Siapa yang mau masuk lagi? Yuk. Mas Dida, yuk. Katanya tadi mau kahut. Gabut itu siapa gabut? Loh, kok enggak? Mbak Vina, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, 4 orang aja ini. Mas Bian, mana Mas Bian, Mas Ganes? Udah masuk belum? Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang siapa ini? Kurang satu lagi siapa yang nggak mau yang ikut? Mas Dida, udah Mas Dida? Mas Dimas sudah. Mbak Fania sudah. Kurang siapa? Mbak Vina ya? Mbak Vina mau ikut? Enggak? Oke. Langsung ya. Kita start. Siap, mulai. Ini kita mengulang materi yang dulu. True or false. Benar atau salah? Yuk. Masih ingat apa tidak tuh? Lambang sila yang kedua. Benar atau salah? Nah, ya jawabannya salah ya. Mata rantai itu berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki. Kalau lingkaran, perempuan. Seperti itu. Oke, banyak yang salah nih jawabannya. Ya, yang benar Mas Dimas sama Dahlah itu siapa itu? Dahlah. Ya, lanjut. Yang kedua, benar atau salah lagi nih? Masih ingat apa enggak nih? Materi yang dulu masih ingat enggak? Ayo. Iya, betul semua. Hebat, masih ingat berarti ya. Ya, semuanya betul. Lanjut. Lab yang ketiga. Nah, ini Undang-Undang Dasar.
Apakah betul atau salah? Ya, betul ya. Indonesia menjamin warganya memiliki kesamaan hukum. Nah, itu. Iya, Mas Dimas kegeser. Sama Dahlah. Nomor 4. Benar atau salah? Ya, salah ya. Orang tua jelas di rumah. Berarti penerapan nilai kemanusiaan di rumah, bukan di sekolah. Ya, sip, tidak kejebak berarti. Nah, Dahlah. Yang pertama, Mas Dimas yang kedua, Mbak Fania yang ketiga. Lanjut, lab yang kelima. Pengamalan sila kelima. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apakah benar pengamalan sila kelima? Ataukah salah? Ya, impas ya. 2 benar, 2 salah. Jawabannya adalah salah. Harusnya sila kedua, bukan sila kelima. Ya, Mas Dimas naik. Dahlah turun dari yang kedua. Lab yang ke-6. Teposliro, apakah sikap menghargai orang lain? Betul ya, teposliro atau tenggang rasa itu menghargai orang lain, nama lainnya. Iya, betul semua, yang salah hanya satu. Lab yang ke-7. Benar atau salah? Sikap seorang dapat dikatakan memiliki sikap tenggang rasa bila sering mengganggu. Jelas salah ya, tenggang rasa kok sering mengganggu ya. Harusnya nggak boleh. Nah, salah berarti. Ada 3 yang betul jawabannya. Oke, Mas Dimas, Dahlah, dan Fania Bain juga betul. Lanjut lab yang ke-8. Sikap tenggang rasa, contohnya adalah ikhlas membantu orang lain yang terkena musibah. Betul, ya semuanya betul ya. Lanjut, lab yang ke-9. Dikucilkan atau dipinggirkan oleh masyarakat akibat tidak mengembangkan sikap tenggang rasa. Betul ya. Kalau kamu tidak memiliki sikap tenggang rasa, akan kamu disisihkan atau disingkirkan atau diacuhkan sama orang. Ya, lab yang terakhir, wah, Mas Dewa semakin menjauh nih. Lab yang terakhir, ya. Nah, apa gitu? Altruisme. Benar apa salah? Iya, betul ya. Altruisme itu adalah sikap cenderung mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Iya, betul. Siapakah yang masuk podium ketiga? Ya, podium ketiga ditempati oleh Mbak Fania. Selamat. Podium kedua oleh Mas Bian apa Mas Ganes ini? Dahlah itu. Ganes. Oh, Mas Ganes. Ya.
podium pertama oleh Mas Dimas, runner up-nya ada siapa itu? Ada gambar api, ya gambar api sama Terima kasih Pak Guru. iya hebat ya, semuanya hebat-hebat semua. Selamat bagi yang masuk podium, bagi yang belum rajin-rajinlah belajar lagi ya supaya kalian bisa masuk ke podium. Nah, suatu kebanggaan tersendiri itu kalau sudah masuk ya. Oke, seperti itu kita melakukan refleksi dulu. Kalian apa dengan Pak Guru tadi selama hampir 1 jam ini? Apa tadi? Sikap keberanian. Sikap keberanian, Rela termasuk berkorban sikap dengan tujuan berat. termasuk Membela sikap keadilan. kepahlawanan. Betul. Pas lagi karena apa itu? Cinta tanah Ya. air. Tentang cinta tanah air, betul. Itu adalah kesatria, ya kesatria ya, bukan kesatrian. Kesatrian itu SMA di Prof. Kesatrian ya, kesatria, berjiwa kesatria ya. Itu semua adalah contoh-contoh sikap kepahlawanan yang harus kalian contoh ya. Itu ada 5 tadi ya tentang sikap pahlawanan. Oke. Penyampaian dari Pak Guru, semoga ada bermanfaat bagi kita semua. Sekarang sebelum diakhiri, kalian pimpin berdoa salah satu. Silakan, Mbak Fania tuh udah ngacung juga Mbak Fania. Oke, Mbak Fania, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna ya, jangan lupa ya klik kehadiran di Google Classroom, kemudian kerjakan tugasnya seperti biasa di Google Classroom. Setelah itu besok kalian belajar agama sama PJOK ya, berarti besok kita tidak ketemu, kita ketemu lagi di hari Jumat. Apa Pak Guru besok? Jumat Kamis biasanya apa, batik ya? Kamis batik ya, yang masuk seperti biasa ya, Kamis batik, betul. Kalau Jumat berarti pramuka ya, bukan olahraga karena nggak ada Pak Guru. Kalau ada Pak Guru kita olahraga, tapi berhubung Pak Guru nggak ada, tetap berarti pakai pramuka yang Jumat ya. Oke, jangan lupa belajar, Google Classroom-nya dibuka ya, klik kehadiran juga kerjakan tugasnya. Sampai ketemu hari Jumat. Dadah, jangan lupa belajar. Yo, assalamualaikum, terima kasih. Ya, jaga kesehatan ya. Ya, dadah Mbak Frida, semuanya, Mbak Fania. Ya, terima kasih Mas Ganes, ya Mas Dimas, Fania, selamat istirahat ya. Sampai ketemu hari Jumat.